sebagai bagian dari entitas masyarakat sipil menyatakan sikap sebagai berikut. 1. Bahwa oligarki adalah satu bentuk pemerintahan yang dan kekuasaan politiknya secara efektif dipegang oleh kelompok elit kecil dari masyarakat, sehingga dinilai tidak sejalan dengan nilai-nilai demokrasi yang kembali bersifat tirani dan mengandalkan kepatuhan serta melakukan penindasan demi melanggengkan kekuasaannya. 2. Menyuruhkan kepada segenap keluarga besar HMI kami dari berbagai latar belakang, profesi dan membangun sinergitas dan menggalang kekuatan bersama elemen masyarakat lainnya sebagai upaya konsolidasi selamatkan Indonesia dari dominasi oligarki. Halo, apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Hersun Arif, dan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky Gerung ini orang kelihatannya sudah mulai frustrasi ya dengan pengajuan gugatan judicial review tentang PT 0% ini. Saya dapat kiriman video, dan saya kira ada beritanya juga banyak ini teman-teman kami, alumni HMI ya. Ini senior-senior HMI di Parepare itu langsung mendemo, datang ke rumah dari Hakim Mahkamah Konstitusi, Hakim Aswanto. ini fenomena, ya ada lucunya, tapi juga di dalam kelucuan itu ada semacam frustrasi itu, bahwa seluruh elemen institusi masyarakat sipil, bahkan DPD sebagai lembaga udah datang ke MK untuk mengajukan judicial review itu. Dan teman-teman di Parepare ini kami juga berupaya untuk memikirkan kembali. Kalau udah sampai DPD mentok apalagi itu, maka dia datang ke rumah pribadi itu. Jadi sebetulnya ini penanda bahwa keseriusan soal threshold 20% udah dipahami oleh seluruh rakyat. Mak-mak udah paham, buruh juga bahkan lebih awal paham, bahwa hanya melalui menihilkan, menolkan itu kuantitasnya, tapi sebetulnya meniadakan threshold itu, barrier to entry itu yang menjadi standar pertama menyebut negara demokrasi. Nah tentu ada kajian macam-macam, kajian hukum tata negara, kajian politis segala macam. Tapi orang merasa ya kalau kajian itu akhirnya ditolak dengan cara yang arogan oleh MK, maka lebih baik lakukan semacam happening art. Jadi sebenarnya happening art buat menggedor kesadaran Mahkamah Konstitusi. Nanti ini akan berlanjut, jangan-jangan nanti Ketua Mahkamah Konstitusi kalau lagi makan di restoran juga didatangi oleh mak-mak di sampingnya tuh, lalu angkat poster di situ, lalu dianggap sebagai pelecehan lembaga negara segala macam. Itu yang kita sebut sebagai bentuk paling lembut dari people's power, yaitu happening art. Jadi ini menggugah orang supaya terlibat dalam upaya memperjuangkan demokrasi secara lebih panjang. Ini demonstrasi yang betul-betul datang dari kalkulasi akal sehat, kan itu intinya tuh. Ya, mungkin lebih tepat disebut happening art gitu ya. Orang mungkin boleh mempersoalkan kenapa kok di rumah pribadi dan sebagainya. Ya tapi kan itu saya kira selama dia tidak masuk ke halaman rumah gitu, itu kan dia tidak melanggar properti orang. Dan kemudian juga saya kira kalau lihat tadi video-videonya sih itu itu ya memang berlangsung damai gitu. Jadi tapi betul, saya sepakat dengan Anda, ini orang kelihatan udah mulai buntu, lihat buntu akal lagi, ini mau apa lagi nih gitu. Sementara partai-partai politik yang katanya punya legal standing, sampai sekarang bukan melakukan langkah konkret nih. PKS sampai sekarang juga katanya mau ngajukan, sampai sekarang nggak maju-maju juga itu ke Mahkamah Konstitusi. Ya itu saya dorong terus, saya tetap masih bicara dengan teman-teman PKS dan iya kami 0%, majukan dong gitu. Dia masih nunggu momentum tuh. Demokrat lebih jauh langkahnya tuh mengajukan judicial review tuh. Jadi sebetulnya nanti PAN juga kan mau ngikut, lakukan aja sekaligus dengan DPD. Jadi ini satu upaya untuk wake up call bahwa demokrasi berbahaya kalau dibiarkan hal yang paling mendasar itu, yaitu garis start kompetisi yang sama itu dibatalkan. Dan kita mau hitung sebetulnya apa penyebabnya kenapa soal threshold ini tidak ingin diwujudkan itu. Samar-samar kita dengar ya, nanti kalau threshold diwujudkan itu partai-partai yang berbasis yang mereka sebut radikal, fundamental, yaitu Islam itu punya calon.
dan itu berbahaya dalam kompetisi. Kan ini artinya mau menghalangi orang untuk ikut dalam partisipasi hanya karena ketakutan, terutama Islamofobi yang memang lagi beredar seluruh dunia. Jadi di belakang desain yang ingin menghalangi 20% juga ada faktor Islamofobi itu. Itu intinya tuh, ketakutan dari mereka yang tidak punya kader, padahal partai Muslim kan kecil semua tuh, nggak mungkin yang memenangkan 20% threshold. Karena itu kita mesti juga awasi bahwa ada semacam ketidakadilan tuh. Kita minta threshold itu untuk menyetarakan dan meratakan garis start, bukan demi memungkinkan radikalisme. Lah konsekuensi dari pluralisme adalah semua orang boleh punya pandangan hidup yang berbeda tuh. Yang tidak boleh adalah melakukan kekerasan tuh. Jadi itu sebetulnya semacam refleksi kita juga terhadap keadaan di dunia atau di India terutama, yang mungkin kita bisa bicara secara khusus. Tapi sekali lagi happening art ini menunjukkan bahwa sudah merata kejengkelan terhadap pemerintah, karena pemerintah dan DPR lah yang membuat itu jadi aturan yang disebut open legal policy, yang kemudian jadi alat pembenaran Mahkamah Konstitusi supaya Mahkamah Konstitusi terbebas dari kewajiban untuk memberi putusan. Mahkamah Konstitusi menolak judicial review. Padahal Mahkamah Konstitusi di seluruh dunia dalam sejarah hukum peradaban diberi kewenangan untuk bahkan melakukan bukan sekedar judicial review, tapi judicial activism. Harus mampu membaca keresahan konstitusional di publik. Nah, Pak Ketua Mahkamah Konstitusi yang juga sekarang mungkin sudah selesai berbulan madu, harus lihat bahwa sampai di Parepare orang akhirnya mendatangi rumah tuh. Kan mestinya malu Mahkamah Konstitusi. Kan Pak Ketua Mahkamah Konstitusi bisa bilang, datanglah ke kami itu di Merdeka Barat, itu rumah konstitusi. Jangan datang ke rumah pejabat hakim konstitusi. Tapi nanti publik akan bilang, lo Anda kunci kok rumah kita di Mahkamah Konstitusi, ya kita datangin aja rumah personal itu. Dan saya usulkan bergilir aja datangin semua hakim konstitusi. Ya, di depan pagar rumah mereka aja kan. Pokoknya tetap jaga ini, nggak boleh melanggar privasi ya kan, dan juga nggak perlu rame-rame. Simbolik ini pun tapi pesannya saya kira sampai ya, Bung Rocky. Bagus tadi saya lihat poster itu atau gambar itu hanya 5-7 orang itu udah, tapi efeknya kan yang penting kan. Kan pesan di situ yang betul-betul sangat fundamental pesannya, bahwa tidak ada demokrasi bila masih ada diskriminasi dengan 20% tuh. Jadi dengan mudah kita paham bahwa rakyat ingin agar supaya ada partisipasi langsung dan tidak boleh dihalangi melalui threshold 20%. Ya. Oke, tadi Anda menyinggung soal satu alasan khawatir tokoh-tokoh Islam yang muncul dan kemudian itu terjadi Islamofobi, dan sebenarnya stigma yang sama kan sudah diberikan kepada Anies Baswedan ketika memimpin DKI, dan sampai sejauh ini nggak terbukti kan bahwa Anies itu menjadi pemimpin yang yang kemudian mengambil garis radikal seperti Taliban. Yang kedua, saya kira yang jauh lebih serius yang selalu kita ingatkan itu adalah praktek yang terjadi saat ini. PT 20% itu menyebabkan oligarki itu ya bisa berkuasa terus-menerus, dan saya sih senang juga kalau itu Fahri Hamzah misalnya menyebutkan bahwa sekarang ini tiket Capres itu dengan PT 20% itu semua sudah di kantong oligarki gitu. Jadi dan siapapun jadi presidennya juga sudah di kantong oligarki. Ya, itu yang bertahun-tahun kita bahas bahwa pada akhirnya 20% itu adalah peternakan politik oligarki. Saya pakai istilah itu dulu. Oligarki beternak dengan membeli tiket 20%. Sehingga dari awal kita tahu bahwa yang nggak ada peluang partisipasi politik kalau tiket itu dikuasai oleh oligarki itu. Ini yang mau kita bongkar sebetulnya, dan nggak ada cara lain untuk memulai demokrasi selain mendobrak kuota 20% itu yang dikuasai oligarki. Jadi sekali lagi ini udah jadi pengetahuan publik dan udah diolok-olok sampai ke depan rumah, kan mesti udah malu dong. Wah, Anda kita gaji untuk menghasilkan demokrasi, kenapa Anda seolah-olah berdiri di belakang oligarki? Walaupun mereka nggak sebutkan itu, bahwa mereka cuma katakan ya 20% itu adalah cara untuk mengefisienkan politik. Tetapi di belakang itu kan kita mesti baca simbol di belakang mengefisienkan politik, artinya melarang lawan untuk masuk bertanding. Kan itu intinya kan, barrier to entry itu tuh yang sebetulnya berbahaya juga dalam kompetisi apapun, nggak boleh pakai itu. Itu yang kita sebut dalam bahasa dulu
KKN tuh. Tapi sekali lagi saya menganggap bahwa ini pasti jebol nih. Karena kalau MK kehabisan akal, dia pasti akan bilang ya udah kita win-win solution. Nah, win-win solution itu artinya pergi ke DPR misalnya tuh supaya MK terbebas dari tanggung jawabnya. Enggak, MK tetap kita minta untuk putuskan bahwa demokrasi sama dan sebangun dengan 0%. Itu poin dasarnya tuh. Dan ini kan sangat menarik juga berkaitan dengan bagaimana oligarki tetap ingin berkuasa, dan kemudian juga ada tanda-tanda kita membaca bahwa Pak Jokowi memang tetap ingin berkuasa terus juga, dan ini saya kira salah satu strategi Pak Jokowi untuk mempertahankan suaranya, mempertahankan kursinya dengan 20% ini, karena sekarang ini kita kemarin membaca Pak Jokowi kelihatannya mencoba melakukan rekonsiliasi politik dengan Ibu Megawati, tapi ternyata saya kira Ibu Megawati seperti kita juga sudah membaca itu, karena kita baca lagi sahabat kita Mas Hinton Pasaribu udah mengingatkan, mendorong mahasiswa untuk turun ke jalan untuk menghadang 3 periode. Ini kan saya kira ini simbol-simbol ini udah mulai muncul lagi nih Bung Loki. Ya kalau Mas Hinton yang ngomong aman, kalau kita yang ngomong dianggap makar tuh. Padahal bertahun-tahun kita bilang demo aja tuh, lalu hoaxer ini saya nggak mau pakai istilah cebong lagi, yang disebut sebagai buzzer ini, ya. Untuk ngepung kita bahwa ini mahasiswa dibiayai untuk makar, buruh dibiayai untuk makar. Nah kalau Mas Hinton yang ngomong, dia anggota DPR, jadi dia akan memimpin makar kalau begitu kan. Jadi justru kita lihat bahwa ada pemulihan pikiran, karena akhirnya orang semacam Mas Hinton mengerti bahwa demokrasi kita memang udah nggak bergerak. Karena itu digerakkan dari jalan aja kan. Bayangin anggota DPR ngomong suruh demo, itu artinya dia sendiri frustrasi di dalam lembaganya kan. Kan dia bisa bilang datang ke kami perjuangkan melalui fraksi PDI Perjuangan. Tapi Mas Hinton aslinya ya mungkin dalam fraksi PDI Perjuangan juga di dalamnya ada faksi-faksi juga, jadi nggak efisien. Jadi dia mendorong demo. Jadi saya mendukung karena yang mengucapkan itu adalah anggota DPR, Mas Hinton Pasaribu. Silakan Bung Mas Hinton pimpin demo seperti Anda memimpin 98. Tadi hoaxer ya, buzzer, jangan salah printer ya. Ini cuma mengutip loh ya. nanti dibilang Rocky Gerung memprovokasi mahasiswa untuk turun ke jalan. Enggak, ini Mas Hinton yang ngomong gitu ya. Iya, sering di beberapa forum kan saya dianggap memang saya provokasi tuh. Kenapa harus provokasi? Ya supaya tersadar bahwa kita sebetulnya ditipu oleh oligarki melalui Mahkamah Konstitusi. Kita ditipu oleh ambisi Presiden Jokowi untuk 3 periode melalui Mahkamah Konstitusi. Jadi semua yang di atas itu kan menipu rakyat. Nah karena itu kita mesti turun ke jalan, dan kita sebut people power itu ada terjemahan dari kedaulatan rakyat. Dan Mas Hinton sekarang setuju dengan kita bahwa kedaulatan rakyat ya diperjuangkan dari jalan. Kenapa? Karena yang di dalam udah macet, DPR udah macet. Jadi bagus juga. Akhirnya jelas supaya jangan FNN dan mahasiswa yang dianggap sebagai makar. Ya. Oke, dan ini kita pun perlu menyarankan ini. Saya membaca di media ya, itu masih aja orang itu terutama sejumlah pakar menafsirkan bolak-balik apa ini maksudnya Pak Jokowi sekarang ngomong gerasa-gerusu setelah kemarin ngomongin soal ojo kesusu. Sebenarnya kan kita sejak awal udah punya tafsir tunggal ya bahwa ojo kesusu, ojo gerasa-gerusu itu sebenarnya 3 periode. Itu sebenarnya, jadi saya kira nggak perlu digoreng-goreng, termasuk juga publikasi-publikasi dari lembaga survei tingkat kepuasan publik yang makin meninggi, semua itu sebenarnya udah indikatornya makin jelas gitu. Apalagi kemarin udah jelas Pak Jokowi malah nyuruh orang demo ke Bahlil, bukan ke dia gitu, karena yang ngomong itu Bahlil. Kan sebenarnya Bahlil ini anak buahnya Pak Jokowi gitu, yang tinggal ditegur dengan keras, tapi kan Bahlil masih terus ngomong lanjutkan juga. Ya Bahlil punya 2 kuping. Ada kuping yang dengar bisikan partainya, bisikan publik, ada kuping yang dengar bisikan istana, dan dia lebih ingin dengar kuping bisikan istana. Kan itu yang terjadi kan. Dan Pak Jokowi tentu dengan sangat santai mengatakan ya udah proses pelan-pelan lah, nanti rakyat juga akan pada akhirnya capek lalu terima juga tuh. Jadi di situ yang kita ingin pastikan bahwa Jokowi sebagai tokoh politik pasti punya ambisi itu. Tentu sebagai negarawan dia akan bilang saya tidak akan melanggar konstitusi. Lalu buzzernya kan Pak Jokowi udah bilang dia tidak akan melanggar konstitusi.
Oh iya, tapi Pak Jokowi ada tokoh politik yang doyan untuk memperoleh tambahan kekuasaan. Jadi kalau Basri bilang Jokowi akan tegak lurus dengan konstitusi. Nah, kita baca itu dengan cara terbalik. Demikian juga kalau Pak Jokowi sendiri bilang saya tidak akan melanggar konstitusi, maka silakan baca sambil nungging. Karena kalimat Pak Jokowi selalu terbalik-balik. Karena itu dia disebut sebagai man of contradiction itu. Ya, ya, ya. Jadi please nggak perlu ada tafsir-tafsir lagi gitu ya. Karena tafsirannya pasti salah gitu. Karena cara membacanya juga salah. Ya, kan gampangnya kalau Presiden Jokowi nggak ingin 3 periode, dia langsung bilang, dengan ini saya yang akan minta Mahkamah Konstitusi sebagai kepala negara untuk mempertimbangkan, paling nggak kalimat itu, mempertimbangkan tuntutan 20% itu supaya dihapuskan, supaya ada fair competition. Kan itu fungsi dari kepala negara tuh. Dia nggak intervensi Mahkamah Konstitusi, dia intervensi kalau dia lakukan sebagai eksekutif. Ini dia kepala negara mengucapkan dukungan pada publik yang minta 20% dihilangkan. Nah, itu baru kita percaya tuh. Supaya langsung tahu. Ini kan dia berlindung juga dalam kenikmatan kuota 20% karena Pak Jokowi udah punya 20% itu. Ya, 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 ya. Jadi belum mulai dia udah seperempat jalan kan curang kan. Dan dia berani bahkan kalau berhadapan dengan Puan Maharani gitu yang diusung oleh PDIP ya, dia pasti merasa bakal unggul lah gitu dengan infrastruktur yang dia punya sekarang. Iya, dia bahkan 80% dukungan di DPR itu melampaui PDIP sendiri itu. PDIP paling 20%, jadi dia punya 60%. Oke. Baik, terima kasih Bung Rocky. Jadi nggak apa-apa, kita sekarang mulai mencoba melihat politik dari kacamata yang lebih rileks, juga unjuk rasanya juga nggak perlu pengerahan massa besar-besaran. Happening art juga cukup menarik perhatian gitu ya. Yang penting pesannya 0% tetap sampai. Tiba di benak emak-emak.